Coba Bu Ika tanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke. Terima kasih. Baik, biar waktunya tidak lama-lama, sekarang dipimpin berdoa ya dari 3C Dinda. Silahkan Dinda dipimpin berdoa temannya. Istidak dan siap, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'an imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Dinda yang sudah memimpin berdoa. Oke, anak-anakku kelas 3A sampai 3C, Bu Ika mengingatkan kembali, silakan yang belum mempersiapkan bukunya, tematik tema 8, silakan diambil dulu. Ya, silakan diambil dulu. Oke, yang mau ke toilet dulu, silakan dikasih waktu sama Bu Ika ke toilet. Yang belum menyalakan videonya, silakan dinyalakan dulu. Silakan dinyalakan dulu ya. Oke. Ini Hanif belum dinyalakan. Naufal juga belum. Kausar juga belum dinyalakan videonya. Raja Muda Karana. Oke, temanya Raja Muda Karana atau Pramuka, disingkat ya. Oke. Pramuka, singkatan dari kepanjangan dari Praja Muda Karana. Nah, ini Bima juga baru muncul. Oke, anak-anak puasanya gimana? Masih aman? Masih full? Masih. Oke, karena sudah tidak ada yang ke toilet, sudah pada ngambil bukunya, Bu Ika serahkan ya ke Pak Ertir. Oke, siap anak-anak untuk belajar hari ini? Siap. Baik, saya serahkan ke Pak Ertir ya. Silakan Pak Ertir. Terima kasih Bu Ika. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah luar biasa. Semangat Terus terus. belajar. Yes, Allah Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari ini ya. Setelah kemarin kita bertemu, sekarang bertemu lagi meskipun secara virtual atau jarak jauh. Semoga ini tidak mengurangi silaturahim kita antara guru dan murid ya. Semoga pertemuan ini mengandung berkah ya, mengandung manfaat. Oh ya, tentu saja Insya dong. Allah. Ya, insya Allah hari ini kita akan belajar apa? Belajar tematik. Tematiknya pelajarannya pelajar PPKN. Sudah disiapkan bukunya nih. Buku ini ya. Tema terakhir nih, tema terakhir, tema 8 ya. Insya Allah kita akan belajar tematik tema 8 muatan pelajaran PPKN subtema 1 dan 2. Ya, insya Allah. Bentar ya. Aku anak mandiri. Raja muda karena. Assalamualaikum. Kamu. Oke, sudah terlihatkah? Alhamdulillah. Oke, insya Allah hari ini kita akan belajar kita akan belajar PPKN tema 8 subtema 1 dan 2. Untuk subtema 1 kita akan belajar lambang negara Indonesia ya. Ada yang tahu lambang negara Indonesia? Garuda. Oh, betul. Ya. Garuda. Kemudian tema 2 itu tentang pengamalan sila dalam Pancasila ya. Sila dalam Pancasila ada berapa? Bapak di sini mas tulisannya Pak pengamalan sila Pancasila. Ya, pengamalan sila dalam Pancasila. Oke, kita lanjut ke lambang negara Indonesia ya. Oke, bentar. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan Bisa sebagai dilihat halaman 11 sebenarnya ya di buku kalian. Boleh dilihat halaman 11 ya. Bapak bacakan. Pak Etir, mohon izin anak-anak saya mute dulu ya Pak ya. Pak Etir lagi menjelaskan. Oke. Siap. Biar suaranya tidak berisik, biar Pak Etir. Siap, mohon Bu. Oke. Silakan Pak Etir bisa mute. Bisa unmute. Bentar, Bu. Oke, cek. Oke. Sudah Pak, sudah keluar. Ada. Oke. Terima kasih Bu Ika. Ya. Oke. Lambang negara kita nih. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara ya. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda ya. Nah, lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan negara yang kuat. Nih. Sebagai warga negara, kita juga harus kuat dan sehat ya. Sebagai warga negara, kita harus menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat ya. Jadi kita harus menjadikan negara ini negara yang besar dan kuat ya.
Oke, berikutnya. Bentar, salah Bapak. Oke, berikutnya nih, ini gambarnya ya, gambar lambang negara Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian. Ada kepala burung Garuda nih ya. Kepala burung Garuda terdapat nih, ada perisai yang menyerupai jantung nih, perisai ya. Kemudian ada leher, kemudian ada sayap ya, sayap, kemudian ada ekor yang memiliki sejumlah bulu-bulu ya. Perisai dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Garuda mencengkram pita yang bertuliskan apa? Bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya ada beberapa warna ya. Nah, ada beberapa warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Masing-masing warna memiliki arti tertentu. Warna putih memiliki arti kesucian ya. Terus ada juga mengandung arti kebenaran dan kemurnian. Warna hitam memiliki arti keabadian. Warna merah memiliki arti keberanian. Warna hijau berarti kesuburan dan kemakmuran. Warna kuning berarti kebesaran ya, kemegahan dan keluhuran. Setiap warna pada lambang negara mempunyai arti khusus. Arti dari suatu lambang menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu ya. Jadi di lambang Garuda Pancasila ini kan banyak warnanya ya, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna apalagi hitam, ada warnanya warna putih juga. Itu masing-masing warna mengandung arti tersendiri ya. Oke, berikutnya nih. Nah, di sini nih ya ada semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Kata Bhinneka adalah artinya beragam ya. Artinya beragam. Bisa kalian juga lihat di halaman berapa ya? Bentar. Nah ya, Bapak lupa ini. Bisa dilihat di halaman 38 ya. Di buku kalian halaman 38 ada tuh ya. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti Bhinneka itu adalah beraneka ragam ya. Beraneka ragam itu bermacam-macam ya, atau berbeda-beda ya. Kata tunggal berarti satu. Kalau tunggal berarti satu. Kata ika berarti juga. Jadi kalau misalnya arti Bhinneka Tunggal Ika itu kalau digabungkan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetap satu juga ya. Itu Bhinneka Tunggal Ika ya. Nih, kemudian semboyan ini juga digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya ya. Jadi banyak sekali budaya yang ada di Indonesia ini. Budaya di daerah Sunda belum tentu sama dengan budaya daerah yang ada di mana? Di Sumatera misalnya, atau di Sulawesi, Kalimantan, dan yang lainnya ya. Kemudian bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah ya, banyak sekali bahasa daerah di Indonesia ini. Ada bahasa Sunda, kemudian ada bahasa apa? Batak, bahasa bahasa Jawa ya, dan banyak lagi. Ada bahasa Bali juga dan lain sebagainya ya, banyak sekali bahasa di Indonesia.
Dan nah, bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Jadi di Indonesia ini ada berbagai agama, ada agama Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kemudian keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah kekayaan kebudayaan, ya. Keberagaman itu ya bukan berarti menjadi sebuah perselisihan yang harus kita selisihkan terus, tapi seharusnya keberagaman itu kita harus syukuri dan kita pelihara, karena dengan keberagaman itulah negara kita ini menjadi sebuah negara yang besar, ya. Oke, itu tentang ya. Oke. Kemudian itu sekarang kita lanjut ke subtema dalam Pancasila. Baik, saya nyalakan. Pertama, sila pertama itu gambarnya atau simbolnya disimbolkan dengan gambar bintang. Bunyi dari sila pertama yaitu ketuhanan. Kemudian contoh dari pengamalan sila pertama. Nih, ada beribadah dengan rajin. Contohnya misalnya kita sholat, ya. Sholatnya dengan khusyuk, tidak main-main. Nah, berarti kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila, ya. Ketika misalnya kita sholatnya main-main, berarti kita tidak mengamalkan sila pertama Pancasila, ya. Jadi ketika kita beribadah dengan khusyuk, ya, tidak main-main, kemudian beribadah dengan rajin. Contoh misalnya sholatnya tidak bolong-bolong, ya, atau tidak ketinggalan, ya. Kemudian contoh pengamalan sila yang pertama juga yaitu berdoa, ya. Sebelum kalian melaksanakan kegiatan, ya, kegiatan itu disertai dengan doa supaya kegiatan tersebut mengandung berkah dan menjadikan amal ibadah. Contoh misalnya ketika mau makan, baca berdoa, ada doa khusus makan. Kemudian ketika kita mau belajar, kita berdoa dulu, doa belajar. Ketika misalnya kita mau keluar rumah, ada doanya keluar rumah, ya. Ketika masuk rumah, ada doanya masuk rumah, ya. Ketika kita mau ke masjid, ada doanya masuk masjid. Keluar masjid, ada doanya, ya. Oke, itu berdoa. Kemudian contoh yang lainnya di sila pertama ini, ketika misalnya kita punya tanaman, kemudian kita rajin menyiram bunga. Nah, itu sebagai wujud pengamalan sila pertama juga. Kenapa? Karena kita saling peduli terhadap makhluk hidup ciptaan Allah, ya. Oke, berikutnya sila pertama ini, kemudian sila kedua. Nah, Pancasila sila kedua, bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalan dari sila kedua adalah memberikan bantuan kepada orang lain. Kemudian menjenguk teman yang sedang sakit, itu contoh pengamalan sila kedua. Dan sila kedua ini dilambangkan atau simbol dari sila kedua yaitu gambarnya rantai, ya. Oke, itu ketika kalian misalnya menolong teman kalian yang jatuh, ya, jatuh ketika main bola atau terpeleset, nah kalian itu merupakan contoh pengamalan sila kedua. Berikutnya adalah nih pengamalan Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga adalah di sini bekerja sama membersihkan kelas, ya, membersihkan kelas. Kemudian contoh
Yang lainnya bisa juga melaksanakan upacara bendera ya setiap hari Senin ya. Kalau misalnya sudah biasa lagi sekolahnya ya. Nah, itu jadi ketika kita bersama-sama membersihkan kelas atau ruangan, berarti kita sudah mengamalkan sila ketiga ya bersama-sama. Jadi tidak sendirian. Kalau sendirian capek ya, capek mengerjakan sendirian. Kalau bareng-bareng kan jadi terasa ringan ya, kemudian terasa mudah juga, kemudian akan terasa cepat juga mengerjakannya ya. Oke, berikutnya, nah dan simbol atau simbol dari sila ketiga itu yaitu pohon beringin. Nih gambarnya, gambar pohon beringin. Kemudian, nah ini sila keempat, nih pengamalan sila keempat. Sila keempat dilambangkan atau disimbolkan dengan kepala banteng. Ya, bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalan sila keempat yaitu bermusyawarah sebelum mengambil keputusan, yaitu bermusyawarah ya untuk mencapai mufakat. Nah, apa itu musyawarah? Nah, kalian boleh lihat di halaman 64 ya, 64. Buku paket tematik tema 8 halaman 64. Nah, bermusyawarah. Bermusyawarah adalah berdiskusi atau membicarakan ya. Berdiskusi untuk membicarakan atau menyelesaikan suatu masalah. Nih, contoh kegiatan musyawarah, contohnya misalnya pemilihan ketua kelas, ya, atau KM, ketua murid, contoh ya. Kemudian contoh kegiatan musyawarah yang lainnya yaitu pemilihan ketua regu kelompok, misalnya ketika ada pengelompokan, suka dipilih kan ketua kelompoknya siapa, atau ketika misalnya kegiatan super camp atau smart camp nih ketuanya siapa, nah dipilih ya, berdiskusi bermusyawarah menentukan siapa ketuanya, siapa wakil ketuanya ya. Kemudian juga bermusyawarah bisa kegiatan pemilihan ketua RT ya, RT ya. RT itu rukun tetangga ketika bermasyarakat. Itu yang sila keempat. Kemudian ada sekarang sila kelima. Nih, lambang atau disimbolkan dengan padi dan kapas. Bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dari pengamalan sila kelima yaitu rajin belajar, kemudian bekerja keras dan hidup hemat. Itu contoh pengamalan dari sila kelima. Ketika kita rajin belajar, berarti kita sedang melaksanakan pengamalan sila kelima. Kemudian bekerja keras nih, bekerja keras belajar ya, belajar dengan sungguh-sungguh itu termasuk bekerja keras. Kita sudah mengamalkan sila kelima. Kemudian hidup hemat, nah tidak boros ya. Ya, misalnya kita punya uang banyak, 1 juta misalnya, dibelikan mainan semua. Nah itu mah bukan hidup hemat, tapi hidup boros. Kalau hidup hemat itu disimpan, kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan kita, ya, tidak dihambur-hamburkan, ya, tidak dibelikan untuk semua mainan, enggak ya. Oke, itu pengamalan sila dalam Pancasila ada 5 ya. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke ya. Oke, itu materi untuk hari ini.
Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Pak Ertir sudah menyampaikan. Anak-anakku, silahkan yang kalau ada yang ditanyakan silahkan raise hand terlebih dahulu, baru Bu Ika unmute. Silahkan. Nah, raise hand-nya Oke. bukan cung. Nah, itu yang kayak Richard itu ya, bisa diklik yang di bawah ada tulisan reaction. Nah, itu baru nanti kelihatan sama Bu Ika sama Pak Ertir. Oke, sekarang Bima tadi raise hand. Silahkan Bima. Oke, Bima. Ada yang ditanyakan Bima? Sebelum ke tugas ya. Jangan dihilangkan dulu ya raise hand-nya, sebentar. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan Bima. Kalau nggak ada yang nanya, Bapak aja yang nanya. Nah, biar Pak Ertir yang tanya. Ini Bu Ika mute dulu ya, mute all dulu sebentar. Jawabnya bareng-bareng ya. Bentar Pak Jawabnya Ertir. bareng-bareng. Oke, Jawabnya bareng-bareng. silahkan. Boleh di unmute. Kita tadi sudah belajar tentang lambang negara. Oke. Lambang negara Indonesia apa? Burung Garuda. Garuda. Oke, betul sekali. Kemudian dalam sila Pancasila ada berapa sila? 5. Sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Disimbolkan atau dilambangkan dengan gambar apa? Bintang. Lambang bintang. Kemudian yang kedua, sila kedua Lantai. apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Dilambangkan atau disimbolkan dengan gambar apa? Rantai. Betul. Kemudian sila yang ketiga. Persatuan Indonesia. Indonesia. Persatuan Indonesia dilambangkan atau disimbolkan dengan gambar apa? Ya, bagus. Kemudian sila keempat. Bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perwakilan. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, berikutnya sila kelima. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan atau disimbolkan dengan gambar apa? Adi dan Nah, tadi di dalam lambang Garuda itu ada lambang negara ya, lambang negara Garuda Pancasila itu ada pita ya, pita putih. Itu kan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda, tetap beda-beda, berbeda-beda, Apa ya? tapi tetap satu juga. Berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara kita ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, tugasnya hari ini untuk Anda sekalian adalah, sudah siap bukunya? Buku paket Sudah. Coba dilihat halaman 66. 66 dilihat. Silahkan kerjakan halaman 66. Aku gak bawa. Dari 1 sampai 4, Pak. 1 sampai 4 Tugasnya. saja ya. Ya.
Halaman berapa? Halaman 66. Bermusyawarah sebutkan 3 contoh. Kalian bisa melihat isinya di halaman 64 dan 65 ya. Yang pertama apa arti bermusyawarah artinya ya. Kemudian nomor 2 sebutkan 3 contoh kegiatan bermusyawarah. Bapak juga sudah sampaikan. 3 termasuk pengamalan sila keberapa kegiatan bermusyawarah. Nomor 4, apa simbol dari sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini semuanya sudah disampaikan tadi ya. Oke, silahkan. Halaman 66. Yang sudah mengerjakan nanti bisa mengisi link absen ya. Silakan kerjakan dulu ya. Kerjakan dulu. Saya nanti setelah setelah Zoom PKN ini kalian tinggal mengirimkan ya. Oke, silakan halaman 66. Tematiknya tema 8 ya. Jangan buka buku tematik tema 7 ya. Itu nggak ada tugasnya. Ini tematik tema 8, halaman 66. Silakan. Gampang semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di sini ya. Oke. Ya. Kalau yang sudah selesai, nanti kalau yang sudah selesai bisa mengisi link absensinya ya, yang sudah Bu Ika share di chat ya. Kok Ya. Gimana, Raffi? buku aku nggak ada yang tema 8. Oh, tema 8 nggak ada? Oh. Siapa yang tidak ada? Rafif ya? Rafif. Ya, Bu nanti Ika bisa bantu mungkin. ya, nanti Bu Ika ini ya, Bu Ika share di GCR ya. Nanti Rafif silahkan dilihat di GCR. Biar tidak ini, silakan Rafif mengisi absensi aja dulu sekarang. Ya, mengisi link absensinya aja dulu. Nanti langsung habis itu boleh ditunggu temannya ya sampai jam 9:30. Nanti boleh live kita bareng-bareng ya. Isi absensi dulu aja Rafifnya. Sudah. Siapa lagi yang nggak ada bukunya? Mah, ini teh apa mah? Ada mungkin ya. Ini teh apa? Osra. Ada yang nanya ke ibunya nggak tahu? Bisa. Ini lagi Kan ada bukunya nggak? Aku nggak ada Pak. Ada bukunya Pak, aku mah. Kumaha, mama nih. Aku nggak ada Pak. Hah? Siapa yang nggak ada? Aku. Musyawarah. Siapa? Ya tuh. Tinggali pertanyaannya. Aska, Sebutkan Aska tiga kelas berapa? 3A? kegiatan bermusyawarah. Iya, nanti sama Bu wali kelasnya Bu Abi, Ika ya? ide. Nanti sama Ya. Ya. Ya Pak, nanti saya share. Iya, ya. Oke, yang ada silakan kerjakan sekarang Ketua sambil kelas. menunggu ya. Kalau sudah beres, kalian isi ya. Gimana Farah? Sudah? Oh, alhamdulillah. Kalau sudah mengerjakan, ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillah. Berdiskusi. Yasin, sudah Yasin? Pak. Ya, Bapak. Ya, Irsad gimana? Bapak. Ya, siapa? Nggak jadi udah. Nggak jadi. Irsad sudah? Bapak halaman berapa? Halaman 66. Tematik tema 8 ya. Tema 8, halaman 66.
Untuk menjawabnya, kalian bisa melihat teks bacaan yang ada di halaman 64 dan 65 ya. Terus tadi juga sebenarnya sudah Bapak jelaskan juga atau sampaikan juga pas ketika share screen ya. Tapi kalau misalnya ada yang lupa lagi bisa lihat halaman 64, 65. Kerjakannya halaman 66. Taruh pensilku. Menyampaikan saat diskusi menghargai perbedaan pendapat. Saat Doa sebutkan 3 contoh. Saat baca yang mana, Ustaz? Aku tidak tahu, Bapak. Ini jawabannya apa aja? Aku lupa. Tidak. Aku lupa. Sebutkan 3 contoh kegiatan Lupa jawabannya bisa dilihat kembali di halaman 64 atau 65. Ya. Bisa baca kembali ya di saat Insya Allah mudah tugasnya. Sudah gimana tugasnya? Mudah enggak? Tidak. Tidak. Masa siapa yang bilang tidak? Enggak tahu Ustaz. Afia? Ya. Mana? Afia? Tidak. Tidak. Sudah, Kairen, Kekei? Sudah. Alhamdulillah. Mudah atau gampang? Cuma sama aja. Sedikit mudah. Sedikit mudah. Oh. Afia? Belum. Sudah? Bisa ini. Sudah. Alhamdulillah. Mudah, sulit? Sudah. Mudah. Ada ya semuanya jawabannya ya. Oke. Mana Sadik? Sudah, Sadik? Lihat di halaman 64 sama 65. Iya. Ada di halaman 64, 65. Terus Rashid, sudah Rashid? Beres. Nafaiza? Sudah beres, Nafaiza? Pak, Ya. bingung. Sangat bingung apa yang membuat bingung? Bukunya apa? Lupa gak ke bawah. Siapa itu teh? Yasin. Oh Yasin. Oh Yasin. Nanti Bapak ini atau ya kirim materinya di GCR ya. Bapak, kalau menyampaikan pendapat saat diskusi itu 3 gak tuh? Hah? Sebutkan 3 contoh kegiatan bermusyawarah. Boleh, tulis. Menyampaikan pendapat saat diskusi. Oke. Ya, bisa. Tulis. Pak, Apa? tulisnya kerjanya sampai yang 4 atau sampai 6? Sampai nomor 4 aja. Yang 6-nya nggak usah. Halaman 66 sampai nomor 4. Kan itu ada nomor 1, 2, 3, 4. Nah, 4 sampai nomor 4. Yang halaman 67-nya nggak usah kan? enggak ya. Ya, 67 mah enggak. Menyampaikan pendapat Jadi saat 66 diskusi. saja. Waktunya tinggal 4 menit lagi nih ya. Sampaikan
Ya, tinggal 4 menit lagi. Tapi jujur aku lebih tersiksa di kelas 2 sih daripada di kelas 3. Bentar. Iyalah, tidak. Iyalah. Nah, yuk Risat kerjakan dulu. Kan sekarang lagi korongnya. Jadi bisa main Oh. PS Ya, bentar. sesepakatnya. Yo, tugasnya dibereskan dulu. Nanti Silakan ngobrolnya saat diskusi. ya. Apa simbol dari sila Pancasila ya? Oke, 1 menit lagi. Nanti Bapak serahkan lagi ke Bu Ika ya. Udah. Mami, Udah. Ucapkan alhamdulillah. 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 saya tak baca sih. Apa? Bapak kalau udah boleh difoto terus langsung biar nanti udah kumpulin PR. Nanti aja tunggu kalau udah keluar dari Zoom ya. Oke, nanti 9:30. Oke? Dinda. Dia bermusyawarah apa ya? Oke. Bima sudah. Bima. Ada yang nanya ke ibunya ya? Oke. Anak-anakku sekalian. Sampai 4. Oke, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di materi hari ini. Jadi materi hari ini kita belajar tentang apa? Tentang PPKN. lambang negara Indonesia. Kemudian semboyan negara Arti dari bermusyawarah teh apa, Pak? Tahu kan nih arti bermusyawarah? Arti bermusyawarah ada di halaman 64 ya. Silakan. Ada. Untuk membicarakan masalah. Wah, tidak semudah Kemudian kita juga sudah membahas hari ini tentang pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Mulai dari sila pertama sampai sila kelima. jangan Oke, nanya itu ke saja yang bisa Bapak sampaikan. bakal Terima dikasih kasih. tahu Pak jawabannya. Ertir, kembalikan lagi ke Bu Ika ya. Silakan Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ertir sudah menjelaskan ya. Tadi Bu Ika mengevaluasi kembali hari ini ketika Pak Ertir menjelaskan tadi banyak anak-anak yang mematikan videonya yang pertama. Terus yang kedua ketika Pak Ertir meminta tolong anak-anak untuk mengerjakan tadi anak-anak banyak yang dimatikan videonya lagi gitu ya. Nah, terus yang ketiga, ketika mau ditanyakan tadi anak-anak asal bertanya aja, jadi suaranya itu bentrok dengan teman-teman yang lain seperti itu. Terus yang selanjutnya untuk ketika Zoom selanjutnya nanti anak-anak kerjasama ya, ketika gurunya menjelaskan, anak-anak boleh memute ya. Memute ya, biar tidak di-mute, oke? Itu. Terus anak-anak mereka mengingatkan kembali, jika ketika Zoom seperti ini, ketika online ini ya, anak-anak ketika ada yang ditanyakan, silahkan mengklik yang di bawah itu yang ada tulisan reaction. Itu sebagai contoh raise hand, jadi nanti kelihatan, nah kayak Dinda kan raise hand, Rafif raise hand, Richard raise hand, nah kelihatan yang raise hand itu. Jadi nanti setelah itu sama hostnya atau sama Bu Ika atau sama Bu Aas atau Pak Ertir nanti baru boleh dibuka mute-nya seperti itu. Ya, paham ya? Oke. Ada tanda ketawa juga kalau lagi di mute bisa ngobrol. Betul, gitu. Jadi kalau tidak di mute, nanti suaranya itu ketika Bapak atau Ibu guru menjelaskan nanti jadi bentrok suaranya nih, nanti kemana-mana, kasihan ya. Nah,
Terus selanjutnya anak-anak sebelum leave dari Zoom, silakan anak-anak mengisi link absensinya ya. Kalau tidak ada link absensinya, nanti bisa di-share sama wali kelas masing-masing ya. Yang tadi belum sempat mengisi link. Dari tadi. Oke, sip. Oke, selanjutnya. Gak ada Bu Ika di chatnya, soalnya tadi aku keluar. Oh iya, nanti berarti Dinda di-share sama Bu Aas ya, nanti ya. Oke, 3C. Oke, untuk selanjutnya Bu Ika mengingatkan kembali, hari ini sebenarnya pelajarannya setelah ini ada hadis imla ya. Hadis imla, terus nanti jam 11 nanti ada Zoom. Nah, setelah Zoom dengan Guru TTH, ada tambahan satu pelajaran lagi. Tapi hanya membaca. Oke? Hanya membaca saja nanti slide-nya. Bisa dibacanya nanti maghrib atau nanti habis sholat taraweh, atau kalau ada kesempatan anak-anak ada waktu nih, nanti boleh dibaca ketika setelah pelajaran ini selesai jam 12 ya, selesai boleh dibaca-baca. Dibaca saja, nanti kalau ada yang anak-anak belum paham, nanti bisa ditanyakan sama Bu Ika ketika Zoom besok. Dicatat yang ditanyakan. Oke, siap? Seperti itu ya? Paham? Anggukan kepala jika paham. Oke, sip. Sekarang alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan lancar ya. Tidak ada kendala. Alhamdulillah kendala kalau sinyal mah biasa ya, keluar masuk tapi bisa masuk lagi. Seperti itu ya. Nanti hari ini yang ikut hanya 45 anak. Nanti yang tidak bisa hadir Zoom bisa mendengarkan rekodnya dulu ya, seperti itu. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita akhiri silahkan anak-anak berdoa dulu. Kita ambil posisi yang baik dulu ya, yang nyaman. Silahkan dinyalakan videonya terlebih dahulu semuanya. Oke, silahkan. Silakan disimpan alat tulisnya, silahkan ditaruh dulu ya. Nah, tidak mengerjakan. Nanti mengerjakannya bisa dilanjutkan setelah Zoom ini. Kan nanti ada istirahat tuh 15 menit ya habis ini. Oke, silahkan ambil posisi yang nyaman dulu. Pengen ngerjain hadis imla dulu kalau udah dikirimin. Ya, boleh. Silakan sekarang kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca istighfar 3 kali ya. Nah, nanti istirahat, udah pas istirahat nanti ada Zoom lagi. Ada Zoom lagi, Zoom yang kedua yaitu jam 11. Ya, dengan TTQ. Bu, Ya, Ibu. ya Bima, ya. Itu tadi yang bertanya siapa? Ibu. Nah, yang Bu Ika tunjuk yang raise hand. Bima yang raise hand. Ya. Ibu. Siapa? Bima, silakan Bim. Hadis imla jam berapa, Bu? Hadis imlanya jam 9 lebih 45 menit. Atau jam 10 kurang seperempat. Nah, jam 10 kurang seperempat. Kurang 10 menit lagi. Zoom kedua. Ya, sebelum Zoom yang kedua. Oke? Masih lama ya. Oke. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita tutup kegiatan atau pembelajaran hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dadah Bu Ika
Afia tadi raise hand. Afia, ada apa Afia? Ada yang tanyakan sebelum live? Afia? Ya. Yang hadis itu ada juga. Tidak ada ya, hadis imlaknya tidak ada Zoom. Jadi Zoom-nya setiap hari itu hanya 2. Nah, hari ini PPKN dan nanti jam 11 dengan guru TTQ masing-masing Zoom-nya. Ya. Raise hand dulu, silakan raise hand dulu. Taya Afia, silakan. Siapa? Coba raise hand dulu. Oke, Fatir, silakan Fatir, ada yang tanyakan. Yang lainnya boleh leave ya. Oke. Richard, ada yang tanyakan? Raise hand. Kapan libur panjang? Kapan libur panjang? Libur panjangnya insya Allah sekitar tanggal 6 Mei. Ya, 6 Mei itu anak-anak sudah libur ya. Nanti mulai tanggal 6 liburnya. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semua, bye-bye. Dadah, bye-bye. Tetap semangat ya.